langsung merosot gitu. Semoga dengan ini para pedagang dapat bangkit dan bertahan. Udah berubah banget ya. Padahal dulu sering banget jalan-jalan di sekitar sini. Sekarang para pedagang kesulitan banget untuk membuka usaha, bahkan untuk menafkahi dirinya sendiri dan bertahan di situasi ini. Lumayan banyak yang datang ya. Iya, sebelum pandemi itu lumayan lah gitu, tapi pas pandemi langsung merosot gitu. Iya, langsung merosot gitu. Semoga dengan ini para pedagang dapat bangkit dan bertahan. Udah berubah banget ya. Padahal dulu sering banget jalan-jalan di sekitar sini. Sekarang para pedagang kesulitan banget untuk membuka usaha, bahkan untuk menafkahi dirinya sendiri dan bertahan di situasi ini. Lumayan banyak yang datang ya. Iya, sebelum pandemi itu lumayan lah gitu, tapi pas pandemi langsung merosot gitu. Iya, langsung merosot gitu. Semoga dengan ini para pedagang dapat bangkit dan bertahan. Udah berubah banget ya. Padahal dulu sering banget jalan-jalan di sekitar sini. Sekarang para pedagang kesulitan banget untuk membuka usaha, bahkan untuk menafkahi dirinya sendiri dan bertahan di situasi ini. Lumayan banyak yang datang ya. Iya, sebelum pandemi itu lumayan lah gitu, tapi pas pandemi langsung merosot gitu. Iya, langsung merosot gitu. Semoga dengan ini para pedagang dapat bangkit dan bertahan. Udah berubah banget ya. Padahal dulu sering banget jalan-jalan di sekitar sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat datang di acara Social Project FHUI tahun 2021, yaitu DAKSA atau dengan aksi nyata kesempatan untuk semua. Perkenalkan, saya Ranis dari FAUI Angkatan 2021 sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini. Tentunya saya nggak sendirian karena saya akan ditemani oleh Hai Nis, perkenalkan, saya Vinka Priyata dari FAUI 2021 yang juga akan menjadi Master of Ceremony pada acara hari ini. Hari ini kita akan mengikuti rangkaian social project yang pastinya seru banget. Tapi sebelumnya, social project itu apa sih Nis? Social Project merupakan rangkaian acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa FAUI yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar mahasiswa FAUI serta melaksanakan pengabdian masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Pada tahun ini, tema acara Social Project kita adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, hari ini kita ada webinar tentang pengaturan keuangan dalam keberlangsungan berbisnis. Wow, keren banget deh. Oh ya teman-teman, khusus untuk acara ini, kita ada tagline-nya loh, yaitu Empowering Today to Inspire Tomorrow. Kita berharap kita dapat memperdayakan para pelaku UMKM Indonesia agar mereka semakin bersemangat dan terinspirasi untuk mengembangkan usahanya ke depannya. Wah, bener banget tuh, Vin. Jadi nggak sabar banget gak sih untuk langsung ikutin rangkaian acara social project hari ini? Langsung aja yuk kita sambut moderator kita hari ini yang tentunya keren banget. Nah, pada webinar kali ini, kita akan dimoderatori oleh salah satu mahasiswa FAUI Angkatan 2021 yang sangat berprestasi, yaitu Sharon Sitania. Sharon adalah pemenang Gadis Sampul 2020 yang juga merupakan penerima beasiswa dari Kinesia Foundation 2021. Ia memiliki minat yang tinggi pada isu sosial dan kesehatan mental, sehingga ia aktif dalam beberapa organisasi yang diantaranya Self Love Warrior sebagai project manager dan komunitas yang didirikannya yaitu Paradigma Remaja. Selain itu, ia juga terpilih sebagai representatif Indonesia dalam UNICEF New York Young Leader. Kepada Sharon Sitania, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ranis dan Vinka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di inti acara webinar Day to Social Project FHUI 2021 dengan judul Pengaturan Keuangan dalam Keberlangsungan Berbisnis. Perkenalkan kembali, nama saya Sharon Talita Sitania dan saya akan menjadi moderator pada sesi pemaparan materi kali ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan kembali selamat datang kepada Mbak Putri dan juga Bapak Nuril Baskan yang hari ini sudah hadir menjadi pembicara kita. Selamat datang Mbak Putri dan juga Bapak Nuril. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Abang, Mbak, dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton webinar Day to Social Project FHUI 2021. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan beberapa terms and conditions yang juga harus dipahami oleh setiap peserta. Baik, yang pertama adalah para penonton diperbolehkan untuk bertanya dengan langsung menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar. Di mana ya kolom komentar itu? Baik, Bapak Ibu boleh diperhatikan di bawah sini ada kolom komentar, ada tempat untuk mengetik. Di situ bisa dipencet kemudian diketik kolom komentar. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya ketika pemaparan materi diberlangsungkan. Kemudian nanti panitia akan memilih beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh para penonton di kolom komentar. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua? Sebelum kita berkenalan lebih lanjut, apakah sudah semangat, makin semangat? Boleh dikasih reaction-nya mungkin teman-teman, boleh dikasih love, hati Bapak Ibu semua? Oke. Oke, kalau gitu langsung saja ya, saya perkenalkan lebih dalam kedua pemateri kita yang pastinya sangat inspiratif dan luar biasa. Yang pertama ada Mbak Putri Agustina Purwanti yang merupakan sosok di balik pendirinya Virgil Coffee Roastery dari Pulau Flores yang pada tahun 2020 kemarin mendapatkan penghargaan khusus kategori usaha kecil pada sektor makanan minuman olahan kemasan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Wah, sangat luar biasa ya. Sebagai lulusan akuntansi dan manajemen bisnis di Universitas Mercu Buana, ia berhasil mengaplikasikan ilmunya dalam pengembangan bisnis miliknya. Melalui webinar ini, beliau akan membagikan kisah inspiratif pengelolaan dana sebagai aspek krusial pengembangan bisnis. Bagaimana Bapak Ibu semua? Pastinya semakin semangat ya untuk mendengarkan cerita dari Mbak Putri ini. Kemudian tidak kalah keren, hari ini juga ada Bapak Nuril Baskan.
yang merupakan sosok di balik Nuril Media, yang merupakan kanal kreatif digital dan agensi media yang berfokus pada pemberdayaan usaha. Beliau mendapatkan gelar Master of Business Administration dari Sabansi University. Pada webinar kali ini, beliau juga akan memberikan informasi terkait pentingnya manajemen finansial pada usaha kecil menengah. Bagaimana? Pastinya semakin semangat ya. Oke, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi Mbak Putri sebagai pembicara pertama, kami dari tim panitia juga ingin menunjukkan sedikit video profil dari Virgil Coffee supaya kita juga semakin mengenal ya apa itu Virgil Coffee. Kalau begitu langsung saja saya serahkan kepada tim panitia untuk menunjukkan videonya, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Putri Purwanti. Terima kasih. Indonesia terdiri dari 17.000 kepulauan, dari ujung barat hingga ujung timur. Di sisi sebelah timur Indonesia, kita bisa menikmati kopi nikmat sebagai teman santaimu. Sejauh 2.274 km dari Jakarta, ibu kota provinsi Indonesia, yaitu terletak di Kabupaten Ende Flores NTT, kami memulai mengembangkan kopi dengan brand Virgil Coffee. Terbentuk pada tahun 2018, Virgil Coffee memproduksi kopi bubuk, kopi biji sangrai, dan kopi green bean dari wilayah Kelimutu dan juga Bajawa, Flores. Kopi-kopi ini ditanam di tanah vulkanik oleh para petani kopi yang terampil sehingga memiliki cita rasa yang khas. Proses sesuai dengan standar BPOM dan Halal Eltukom MUI, maka kami menjamin kualitas kopi dari Virgil Coffee. Kami percaya jika proses yang kami bangun akan mengantarkan kualitas di kopi yang baik. We hope that when you brew this coffee, it will bring joy and happiness to you. Indonesia. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Agustina Purwanti. Saya merupakan salah satu co-founder dari Virgil Coffee. Nah, teman-teman tadi sudah lihat ya video barusan. Video barusan ini saya ditayangkan di World Expo Dubai 2020 yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 7 Oktober 2021 kemarin. Saya beserta 6 UKM seluruh Indonesia diundang oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk mempromosikan bisnis di Dubai, di World Expo Dubai, yaitu pameran terbesar ketiga di seluruh dunia. Mas Bintang boleh lanjut? Oke, teman-teman mungkin bingung ya, Virgil Coffee itu ada di mana sih? Karena belum terlalu terkenal di Jakarta. Jadi Virgil Coffee ini ada di Ende Flores NTT. Teman-teman bisa tahu tadi bahwa kita ada di NTT, di Flores. Kalau teman-teman tahu itu adalah Flores itu terkenal dengan komodonya, Labuan Bajo, dan juga Danau Tiga Warna. Virgil Coffee sendiri terbentuk di tahun 2018. Awalnya itu kenapa saya ingin mendirikan Virgil Coffee di tahun 2017 saat saya berkeliling di Pulau Flores. Saya sangat cinta sekali dengan kopi. Saya benar-benar suka ngopi. Dulu saat saya di Jakarta, saya dalam 1 minggu itu bisa 3 atau 4 kali itu pergi ke Starbucks. Terus lama-lama ketika saya pergi ke Starbucks, saya hitung-hitung, kok pengeluaran saya banyak juga ya. Lalu kemudian partner saya memperkenalkan saya dengan kopi manual brew. Kalau teman-teman tahu, manual brew itu teknik menyeduh kopi secara rumahan. Akhirnya saya mulai dengan berinvestasi membeli manual grinder, kemudian membeli V60, dan juga
Aeropress, saya mencoba berbagai kopi seluruh Indonesia dan ternyata rasanya berbeda-beda sekali. Dan saya jatuh cinta sekali dengan kopi Flores, khususnya by Jawa. Di tahun 2017, saya memutuskan untuk keliling Pulau Flores untuk menikmati kopi-kopi yang ada di sana. Nah, pada saat itu, saat saya datang berkunjung ke Flores, saya malah tidak bisa menemukan kopi enak dari Flores itu sendiri. Karena rata-rata kopi-kopi yang dari Flores ini dikirim dijual ke luar Flores dalam bentuk green bean. Sedangkan di Flores sendiri, sulit sekali menemukan roastery yang enak yang bisa mengerosting dalam level medium. Rata-rata bapak mama petani di sana itu mengsangrai kopi itu dalam level dark atau sedikit agak gosong. Jadi ketika kita mencoba untuk membuat manual brew itu rasanya sangat berbeda dengan teman-teman yang di kafe buat. Akhirnya saya memutuskan di tahun 2018 saya pindah ke Flores dari Jakarta. Saya pindah ke Flores, saya pindah ke sana bersama partner saya. Kita memutuskan untuk oke, aku punya uang segini, kita bagi dua. Kita berpikir bersama apa yang harus kita invest untuk pertama kali karena kita ingin membuat roastery. Kita akhirnya invest untuk mesin roasting 10 kilo pesan di bengkel dengan budget around sekitar 15 juta. Setengah-setengah, saya setengah, partner saya setengah. Di saat itu, kita benar-benar duit sudah habis hanya untuk beli mesin roasting. Benar-benar habis, tapi sebelum itu kan di tahun 2017 saya sudah berkeliling di seluruh Flores. Saya bertemu teman-teman pengolah dan juga bapak mama petani. Akhirnya saya memutuskan gimana kalau misalnya kita kolaborasi aja sama pengolah dan petani itu. Mungkin kita bisa ngobrol sama teman-teman pengolah, bisa nggak sih kita ambil kopinya dulu, kita bagi hasil. Aku punya mesin roasting, kita belajar sangrai di level yang medium yang mana anak-anak muda di Jakarta dan di Sumatera, di Pulau Jawa itu suka. Kita coba, kemudian nanti kita bagi hasil. Akhirnya di Januari itu kita trial untuk membuat aku ambil supply dari teman-teman pengolah itu, sekitar ada around 100 kilo, kita coba, dan dari sisa duitnya itu, ada sedikit sisa uang, kita belikan kemasan, kita packaging dengan rapi, kita jual. Pertama kita jualnya ke teman-teman sendiri. Kebetulan karena saya berasal dari Jakarta, saya jual ke teman-teman di Jakarta, dan antusiasme mereka cukup tinggi. Boleh di next, Kak? Nah, buat teman-teman yang penasaran, Serigal Coffee itu awalnya terbentuk hanya saya dengan tim partner saya, kita berdua. Saya background-nya di accounting, kemudian saya pindah ke berbagai daerah, saya pergi ke sebagai NGO, international NGO. Kemudian partner saya ini merupakan fotografi. Kita sama-sama background-nya tidak ada di kopi. Kita nggak punya yang namanya background di agriculture, tapi kita sama-sama mau belajar bahwa bagaimana sih caranya penanganan kopi itu sendiri. Kita belajar dari teman-teman pengolah kopi, teman-teman petani, kemudian kita juga belajar dari Pusri Koka dan juga Classic Bean dengan Pak Eko. Akhirnya kita bisa tahu dan selama Virgil berjalan, kita bisa dipercaya untuk mengajarkan post harvesting konsultan di ND, di para petani di ND, kemudian juga kita pergi ke Karo, Sumatera Utara untuk mengajarkan post harvesting ke mamah-mamah petani di sana, dan juga kita diundang oleh Starbucks Foundation untuk bertemu dengan Pak Surip di Sumatera. Boleh lanjut, Kak? Nah, pada awalnya yang tadi saya bilang, di tahun 2018 itu, kita hanya berdua, kita cuma modalnya mesin roasting aja, dan kita nggak punya modal untuk membeli bahan baku. Akhirnya kami memutuskan untuk bekerja sama dengan teman-teman pengolah, bagi hasil 50-50, dan saya bantu jual ke teman-teman sekitar dengan sistem reseller, mereka beli, dan kemudian nanti perkuat jaringannya di Jakarta, di Jawa, dan juga di Nusa Tenggara Timur. Di bulan ketiga, omset kita tiba-tiba langsung naik drastis, yaitu 28 juta, kemudian seterusnya akan terus naik. Nah, beratnya adalah di tahun awal kita bangun, di Juli 2018, ongkos kirim tuh naik 2 kali lipat. Jadi kalau teman-teman tahu, PR di Indonesia Timur itu salah satunya adalah distribusi. Jadi kalau ongkos kirim yang awalnya dari ND ke Jakarta itu 30.000,
sekarang ini naik jadi 60.000. Dan sedangkan market saya itu rata-rata banyaknya di Jawa. Dan teman-teman saya langsung, harga segitu, kayaknya lebih baik aku beli kopi deh dari Jawa. Buat apa aku harus beli kopi dari Flores lagi kalau misalnya harga 2 kali lipat? Akhirnya di 2018 itu sendiri, aku dan partnerku, kita merubah strategi. Gimana ya supaya tetap omsetnya stabil, kita rubah strateginya. Apa nih yang aku harus lakukan untuk bisa bertahan dan mempertahankan omset yang ada? Akhirnya di 2019 kita membuka lini bisnis baru yang awalnya kita lini roastery itu kan fokusnya untuk kopi bubuk dan kopi sangrai. Di 2019 kita nambah lini bisnis yaitu green bean. Kita jual ke kafe-kafe di Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga di Sumatera. Gak mudah untuk merubah lini bisnis ke green bean karena resources kita awalnya itu petani-petani kecil dan pengolah-pengolah kecil yang kita cuma minta, kirimlah sebagian untuk kita. Nah, akhirnya kita menemukan salah seorang pemuda di Kelimutu. Kita coba ngobrol bareng, apa sih kesulitannya selama ini, kita bangun bersama-sama. Akhirnya aku dan partner membuat green bean itu single origin dari Kelimutu Boti dengan prosesnya natural, wash, dan juga honey. Feedback dari teman-teman roastery itu sangat bagus sekali. Sampai di tahun 2019 akhir kita pergi ke Malaysia untuk memperkenalkan kopi dari Kelimutu ini. Kita ketemu dengan beberapa Q grader dari Malaysia. Feedback mereka sangat, keren banget nih. Ada kopi dari ND yang rata-rata Flores itu terkenalnya hanya Bajawa dan juga Manggarai. Ternyata ada kopi dari Flores yang lain yaitu Kelimutu yang terkenal dengan danau 3 warna. Dan kopi kita tuh ternyata sangat antusiasnya banyak, tapi kopinya sangat sedikit, jadi demand-nya besar, tapi produknya itu sangat sedikit sekali. Kita hanya produksi 100 kilo di awal tahun 2019. Nah, karena 2019 kita hanya menjual 100 kilo, kita selektif dalam memilih pelanggan. Jadi kita memilih pelanggan yang benar-benar punya impact besar dalam industri perkopian. Artinya, ketika dia meng-highlight kopi Kelimutu Boti, teman-teman yang lain itu akan tahu, penasaran nih, ada kopi dari daerah Kelimutu, rasanya seperti apa sih? Nah, di 2020, akhirnya kita bekerja sama dengan beberapa kafe besar seperti kayak Pilo Kopi, kemudian di Kalimantan itu ada kedai Konus, Kopi Nusantara. Mereka jadi rutin untuk membeli kopi green bean dari kita. Nah, di 2020 ternyata COVID melanda, kita nggak bisa bikin kopi terlalu banyak, walaupun memang marketnya sudah ada. Dari yang awalnya 100, ternyata pesanannya itu melambung jadi 300. Tapi kan kita harus stok juga nih dalam setahun. Dalam setahun kita harus stok. Karena, aku belum menjelasin kalau misalnya di Flores itu, kopi itu panennya itu setahun sekali. Jadi ketika berbeda dengan kopi yang ada di Jawa Barat dan juga Sumatera, kalau untuk di Sumatera itu panennya setahun 2 kali, di Jawa Barat juga setahun 2 kali. Kalau di Flores dan juga Toraja, panennya setahun sekali. Nah, maka dari itu, aku dan partner harus tahu manajemen stok yang baik untuk usaha kita dalam 1 tahun ke depan. Di 2020 awal memang kita belum panen. Panen kita itu berada di sekitaran bulan Maret atau April sampai September. Karena Maret sudah melanda COVID, kita merubah strategi, benar-benar kita rubah strategi. Kita nggak bisa buat kopi green bean tanpa ada pasar yang pasti. Jadinya kita membuat skema yaitu pre-order. Jadi ketika teman-teman yang lain ingin sekali memesan kopi dari Kelimutu Boti yang mana notabene single origin, belum ada di pasaran dan benar-benar masih rare kalau kita bilang, masih yang sulit ditemukan, teman-teman bisa memesannya dan kita memberikan DP. DP itu nggak terlalu mahal buat kedai kopi, mungkin hanya 20% sebagai pengikat kuncinya ya, pengikat kunci bahwa memang benar nih mau pesan, aku pengen banget nih kopi kalian, aku pesan ya.
aku kunci di 20%. Kita buat seperti itu supaya apa yang kita buat itu benar-benar diserap sama market. Nggak ada yang namanya kopi terbuang sia-sia. Aku nggak mau menumpuk kopi yang akhirnya itu kan yang akan jadi kerugianku sendiri. Di 2020 juga, setelah kita pelajari segala macam, kayaknya memang nggak bisa ya. Aku harus ikut sesuatu hal yang menaikkan kelas Virgil. Di 2020 itu, aku mulai mencari kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Food Startup Indonesia. Di Food Startup Indonesia itu, dari 6.400, Virgil akhirnya bisa lolos menjadi top 100 Food Startup Indonesia. Dari Food Startup itulah, kita mulai ketagihan untuk mengikuti kompetisi. Salah satunya adalah UKM Award 2020 dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian kita juga lolos menjadi penghargaan khusus Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2020 dari Kementerian Ekonomi Kemenparekraf. Nah, di 2021 awalnya kita sudah mulai, kayaknya sudah selesai nih kompetisinya. Aku sudah lelah gitu, udah terlalu banyak ikut kompetisi, tapi tiba-tiba ada teman yang nyolek, ayolah ikut Hyundai Startup Challenge. Apalagi nih dari Hyundai, ini ada benefit penambahan grant untuk usaha kita, jadi ada lomba startup untuk bisnis apapun itu, untuk UKM di Indonesia, yaitu dengan menambahkan dana hibah sekitar 6.500 US atau sekitar 100 juta. Dan saya coba, akhirnya Virgil Coffee lolos jadi top 15 besar. Dan nanti di tanggal 6 November kita akan ada demo day atau finalnya dari Hyundai Startup Challenge tersebut. Di 2021 yang awalnya teman-teman bisa lihat traction kami yang data di 2021 tiba-tiba langsung melejit naik, dikarenakan di 2021 ini ketika kami sudah mulai promosi di 2019 mengenai Green Bean Specialty dari Kelimutu Boti, di 2021 ada salah satu trader di Jakarta membawa kopi kami ke Saudi dan juga ke Dubai. Dan kopi itu ternyata sangat disukai sama orang-orang di sana. Mereka langsung memesan 2 ton khusus untuk dikirim ke Dubai. Jadi di 2021 kami langsung, wow, dari yang 100 kilo, 300 kilo, tiba-tiba kami langsung pesanan 2 ton. Gitu sih. Lanjut. Sebenarnya apa sih strateginya dari 2018? Hanya dalam 3 tahun, aku bisa mempertahankan Virgil Coffee dan mulai bisa bertahan di pandemi. Yang aku pelajari adalah yang pertama, aku harus punya unique selling proposition atau USP, teman-teman. Apa sih USP-nya Virgil? Apa bedanya Virgil dari kopi lainnya? Kopi Virgil dan lainnya. Ternyata pas aku lihat di daerah Flores, memang nggak ada roastery, tapi ada beberapa koperasi. Sorry, mungkin presetnya nggak kelihatan ya, Kak? Ada beberapa koperasi yang memang menjual kopi juga, yang kopi dalam bentuk bubuk, dan pas kulihat ternyata mereka nggak punya yang namanya halal, nggak punya yang namanya BP POM. Jadi di tahun 2018 dan 2019 sendiri, aku dan tim mulai memikirkan bagaimana supaya Virgil ini punya halal dan BP POM terlebih dahulu, supaya punya nilai lebih dari pesaing. Dan juga kita menjualnya kopi ini dalam level medium roast, yang benar rasanya itu disukai oleh anak-anak muda di kota-kota besar seperti Jakarta dan juga Sumatera dan juga Kalimantan. Berikutnya adalah kita harus punya juga yang namanya target pelanggan atau market size. Market size-nya Virgil di awal adalah teman-teman yang ada di Jakarta, Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang mana memang menyukai kopi Flores. Nah, di 2019 dan 2020 saat pandemi itu nggak ada tuh yang namanya wisatawan pergi ke Kelimutu. Nggak ada wisatawan yang datang ke Flores karena penerbangan ditutup. Nah, akhirnya di tahun 2020 kita juga merubah target market size kita yang awalnya menjual untuk wisatawan, menjual teman-teman di Jakarta dan di Jawa. Kita merubah bagaimana kopi ini juga bisa dinikmati oleh teman-teman yang ada di Pulau Flores. Kita merubah rasanya, kita merubah kemasan yang terjangkau untuk teman-teman yang ada di Flores. Kita menjual dengan kemasan 50 gram
hanya harga 10.000, teman-teman di Flores ini bisa menikmatinya kapanpun dan bisa beli repeat order. Kemudian yang ketiga, jangan lupa value proposition atau nilai lebih dari produk yang kita miliki. Kenapa kita bisa dipesan langsung 2 ton ke Saudi? Karena kita punya value proposition adalah kita salah satu kopi yang berada di Kelimutu Boti. Kopi yang lainnya itu ada di Flores dan Manggarai, mereka sudah memiliki kuantitas yang besar dan sudah terkenal. Sedangkan kopi yang dari Kelimutu ini sangat jarang dan benar-benar aku bilang tadi rare. Kelebihannya ketika demand-nya sudah ada, tapi kopinya sedikit, berarti kan pasarnya sudah tercipta, tinggal kita bagaimana menentukan harganya itu sendiri. Yang keempat, tentunya teman-teman harus memanfaatkan digital untuk proses transaksi. Sekarang kan apapun sudah mudah ya, sudah ada internet dimanapun. Kita di Virgil, kita digitalisasi transaksi, kita di tahun 2019 sudah mulai berjualan di e-commerce, yaitu seperti Tokopedia, dan tentunya untuk transaksi keuangan kita menggunakan POS. Kalau saya sih biasanya pakai kasir.com, jadi lebih mudah saat ada penjualan, aku pergi di daerah tertentu yang memang nggak ada sinyal, saat timku yang ada di ND ada pesanan, aku bisa lihat nih trackingnya, ada berapa sih kira-kira penjualan untuk hari ini, ada berapa sih yang terjual, dan aku bisa juga melihat tren di bulan ini apa produknya yang paling laku di itu sendiri. Boleh lanjut? Untuk saat ini, di tahun 2021, yang Virgil awalnya hanya ada di ND, kita sekarang sudah mulai membuka offline store juga di Kupang. Kupang ini adalah ibu kota provinsi dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita main di reseller untuk wilayah khusus NTT area aja. Dan di tahun 2021 juga di bulan April kemarin, karena kita mendapat feedback bahwa ongkos kirim sangat mahal untuk ke wilayah Pulau Jawa, kita bekerja sama juga dengan depot.id untuk mendistribusikan Virgil Coffee untuk di wilayah Indonesia Barat. Jadi kita drop barang dari ND ke gudangnya depot, dari nanti depot akan membantu penyebarannya ke teman-teman yang ada di wilayah Kalimantan, Jawa, dan juga Sumatera. Yang tadi aku bilang, aku sudah Virgil itu mempunyai self proposition yaitu medium roast, kita di specialty grade 1. Kemudian kita ada traceability, karena teman-teman bisa lihat sendiri apa yang kita dampingi dengan petani, itu kita posting juga di Instagram. Kemudian beneficially, apa yang semua yang dibayar sama teman-teman, itu kita langsung berikan benefitnya langsung kepada petani. Dan yang tadi di awal, kita itu sudah memiliki halal dan juga BPOM. Lanjut. Nah, ini salah satu produk Virgil Coffee, yang itu ada roasted bean, kemudian green bean, yang di kemasan merah ini bubuk. Kita juga sudah mulai meluncurkan kemasan bubuk untuk edisi Wala Flores by Jawa, dan juga Manakala Flores dari Lepeng Busuk Kelisoke, salah satu single origin baru yang kita temukan. Kita bekerja sama dengan salah satu kelompok tani di Desa Lepeng Busuk Kelisoke. Nah, teman-teman, dalam untuk berusaha itu, kita harus memiliki, yang paling pertama, ketika teman-teman ingin berbisnis itu, pastinya harus memiliki NIB. NIB berbasis resiko, kalau untuk sekarang ini. NIB ini bisa diakses oleh teman-teman di oss.go.id. Ini gratis ya. Jadi, setiap berbisnis, kita harus punya. Kita awal start bisnis sama teman atau sama partner pun, hari pertama langsung bikin NIB dulu. NIB berbasis resiko. Kemudian, of course, teman-teman harus punya pajak, NPWP, karena ketika punya pajak ini, kita pasti akan memiliki legalitas usaha. Legalitas usaha ini wajib ada pajaknya. Pajaknya murah kok, hanya 0,5% untuk UKM. Kita bisa markup sedikit ya dari margin yang kita punya. Dan yang tadi aku Virgil punya, kita memiliki BPIRT atau BPOM MD untuk pangan olahan, sehingga masyarakat atau pelanggan tuh merasa aman dengan produk yang diminum. Aman sekali. Wah, ternyata aku minum kopi ini aman ya. Sudah ada BPOM MD-nya, sudah teraudit oleh BPOM. Kemudian tentunya kita sudah halal LPPOM MUI. Teman-teman tahu kalau di NTT ini mayoritasnya adalah Katolik, tapi sangat penting sekali bahwa kita punya halal, karena wisatawan yang datang ke Flores ini kita nggak tahu itu wisatawan dengan ragam etnis dan ragam agama dan ras. Dan yang terakhir,
kita harus mematenkan merek kita. Mungkin bisa dicek disebutnya Haki. Ini kalau mau mematenkan merek itu bisa ke Kementerian, kalau nggak salah Haki ya, merek itu di Haki. Kalau saya lupa. Dan ini paling penting sekali dalam berbisnis. Nah, balik lagi kalau mau ikut kompetisi, yang paling diharapkan dari beberapa kompetisi itu adalah legalitas usaha. Kita harus punya yang namanya NIB dan juga pajak dan legalitas usaha. Legalitas usaha itu yang diwajibkan adalah CV atau PT. Mungkin next lagi, Kak. Nah, itu aja dari saya. Buat teman-teman, moto kami itu Audacious Fortuna Iuvat, atau yang kita bisa bilang apa yang hal-hal kecil itu datang untuk orang-orang yang berani. Jadi kita harus berani selalu untuk mengambil keputusan dan harus ingat apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Jadi teman-teman harus ingat kita ini berusaha untuk para petani kopi dan pasti para petani kopi itu mendoakan untuk kita untuk selalu sukses dan terus berkembang bersama dengan Virgil Coffee. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Putri untuk pemaparan materinya yang sangat inspiratif ya pastinya. I take notes loh Mbak, karena luar biasa banget ya mulai ceritanya dari kecintaannya terhadap kopi nih teman-teman, dan Bapak Ibu mungkin ada yang resonate ya dengan cerita Mbak Putri, kemudian sampai membangun sekarang bisnisnya sudah luar biasa, keren banget. Ditunggu ya Mbak, ada di Jakarta juga nih untuk offline store-nya. Baik, kalau begitu Ya, langsung saja. Betul, iya betul. Ditunggu ya Mbak, mantap nih teman-teman biar juga nanti bisa siapa tahu mengunjungi Virgil Coffee kalau udah ada di Jakarta. Baik, kalau begitu sekarang langsung saja, karena Bapak Nuril Baskan juga sudah ada di sini, boleh saya cek terlebih dahulu apakah Bapak Nuril sudah ada di sini? Ya, sudah ada. Oh, baik, oke kalau gitu langsung saja saya serahkan kepada Bapak Nuril. The screen is yours, Pak. Ya, thank you, Sharon. Selamat sore semuanya, semoga kabarnya baik ya. Sebelumnya, salam hormat pada Mbak Putri juga sebagai pembicara dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya buat para panitia yang udah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini. Nah, sebelumnya saya ingin survei teman-teman, mungkin boleh di chat di kolom komentar ya yang udah pada punya bisnisnya apa aja. Kebetulan saya sendiri bergerak di bidang digital agency dan juga saya punya bisnis kopi juga di roastery dan beberapa bisnis di merchandise. Makanya tadi saya suka banget nyimak dari Mbak Putri ya gitu. Tapi ada sedikit sentuhan yang berbeda di sana teman-teman. Bagaimana mungkin Mbak Putri punya budget yang lebih sehingga Mbak Putri bisa invest di machinery ya. Beliau beli 15 juta alat mesinnya, sementara saya sendiri lebih cost efektif. Saya sendiri lebih memilih bekerja sama dengan supplier, sehingga saya hanya membentuk secara branding dan marketing saja. Gitu. Teman-teman mungkin kalau ada yang mau tulis di kolom komentar, boleh juga bisnisnya apa aja, sehingga nanti saya bisa lebih relate. Gitu. Oke, kalau belum ada, saya mulai share screen aja dari sekarang. Udah kelihatan ya. Oke teman-teman, tadi kita udah nyimak banyak banget penjelasan dari Mbak Putri dan lengkap banget udah bahas masalah legalitas kayak kalau teman-teman mau secara legal harus punya CV atau PT gitu. Kemudian kalau kita sebagai pekerja gitu, kita harus lapor SPT. Nah, kalau kita sebagai bisnis kita harus lapor SPT dan juga financial report-nya. Nah, hari ini kita mencoba mengulik gitu, apa sih pentingnya finance itu dan seperti apa contoh dari financial management report yang harus kita submit ketika kita laporan pajak setiap tahunnya. Nah, mungkin bagi yang belum familiar gitu, finance itu kayak nafas bagi diri kita ya gitu. Kalau dalam bisnis nafas itu bukan udara tetapi adalah uang. Tadi sempat dibahas juga oleh Mbak Putri bagaimana sempat terjadi kesulitan ya. Pertama ketika harga operasional naik gitu, ongkos kirim naik sehingga memerlukan budget ekstra atau strategi ekstra untuk mengatasi hal tersebut gitu. Kemudian yang kedua juga terjadinya pandemik, maka dia butuh strategi yang baru untuk tetap bisa bertahan. Nah, kita akan coba bahas pertama fundamental dari finance itu seperti apa. Kemudian kita juga akan bahas kesalahan-kesalahan mindset dalam penerapan finance, dan yang ketiga nanti saya akan coba buka report saya di financial management dan juga beberapa bisnis yang saya invest di sana gitu. Nah,
kebanyakan orang, saya sendiri juga termasuk, nggak terlalu suka dengan angka ya teman-teman. Saya sendiri adalah seseorang yang fokus di digital marketing dan juga manajemen in general, tapi nggak terlalu suka dengan science gitu. Walaupun background saya engineering, tapi ngurusin angka ini saya seringnya serahkan pada akuntan atau bookkeeper saya. Nah, mungkin banyak orang di luar sana yang juga sama seperti saya. Tapi at least kita hari ini akan belajar apa itu finance dan kenapa kita harus belajar. Gitu. Nah, cash flow gitu adalah salah satu hal paling pokok gitu dalam urusan finance gitu. Cash flow itu seperti kalau kita bernapas, udara masuk dan udara keluar. Nah, cash flow di dalam bisnis itu adalah paling tidak kita harus tahu uang masuk berapa, uang keluar berapa. Dan laporan finance itu bisa terbagi menjadi dua sih in general gitu. Pertama adalah bisnis-bisnis yang rutin tiap bulan ya. Misalnya bisnis kopi seperti Virgil Coffee tadi adalah bisnis yang rutin. Jadi setiap bulan bakal ada financial report-nya gitu. Tetapi kalau teman-teman punya bisnis yang lain misalnya umroh gitu, itu kan musiman. Jadi nggak setiap bulan ada financial report-nya. Mungkin di sana ditulis income-nya nihil, keluarnya nihil, tapi tetap harus dilaporkan secara bulanan misalnya. Tapi fokus untuk membuat financial report-nya tidak harus setiap bulan. Jadi pada periode-periode tertentu. Jadi seperti umroh ataupun travel misalnya ke luar negeri yang biasanya orang-orang lebih suka travel di musim panas kayak gitu. Nah, hal pertama yang teman-teman harus paham adalah capital cost-nya ya. Jadi tadi sempat dibahas oleh Mbak Putri, dia dan timnya membeli mesin kopi yang harganya 15 juta. Nah, itu adalah capital cost teman-teman. Gitu. Kalau dalam kasus saya sendiri, saya tidak membeli. Saya bekerja sama dengan teman saya yang kebetulan adalah supplier yang tinggal di Gayo. Gitu. Kemudian saya tinggal packaging dan bikin konten, website, dan mengkomunikasikan produk saya secara umum gitu. Sehingga dalam sisi saya nggak terlalu punya banyak capital cost gitu. Tapi jika teman-teman misalnya punya restoran, mungkin nggak hanya beli mesinnya gitu, alat-alat di dapur, tetapi juga misalnya kalau teman-teman membeli tanah gitu ataupun membeli toko itu juga termasuk capital gitu. Nah, ada juga kalau teman-teman pertama tadi cost tentang capital, yang kedua adalah biaya yang satu kali dikeluarkan atau biaya branding. Misalnya teman-teman bikin brand gitu, bikin logonya itu juga kalau teman-teman punya expertise di desain nggak masalah, bisa desain sendiri. Tapi in general biasanya orang-orang melibatkan desainer ya atau seseorang yang ahli dalam brand untuk menciptakan brand mereka. Itu adalah salah satu bentuk biaya yang teman-teman juga harus persiapkan sebelum memulai bisnis gitu. Nah, kemudian juga kalau bisnisnya sudah berjalan pasti akan ada biaya yang berjalan terus-menerus. Seperti misalnya biaya air kalau teman-teman punya restoran gitu. Kemudian juga kalau teman-teman sewa office seperti saya di digital agency, maka kita sangat apa istilahnya sering banget menggunakan internet dan itu biayanya berkali-kali setiap bulan dan itu harus kita waspadai sih gitu. Oke, kemudian ini tadi salah satunya investasi aset kita udah bahas, ada yang berupa tempat, lokasi, kita bisa beli gitu, office misalnya, atau juga mesin-mesin kebutuhan. Gitu. Kemudian bagaimana menghitung startup cost? Ini contoh saja ya, misalnya saya sendiri di Nuril Media dan juga Baskan Coffee, bisnis yang saya miliki, saya purchase website dan kemudian saya sewa web designer, itu at least misalnya 20 juta harganya. Gitu. Kemudian saya juga sewa akuntan, kemudian sewa tempat gitu, itu misalnya 10 juta gitu. Kemudian mesin kopi dan juga furnitur 50 juta. Jadi bisa ditotal di sini misalnya untuk mulai sebuah bisnis at least kita harus siapkan dana ini. Kalau Mbak Putri tadi lumayan padat ya, jadi cuma ada 15 juta misalnya. Jadi terserah disesuaikan dengan budget teman-teman. Mesin kopi di luar sana ada yang mahal banget, ada yang 100-150 juta, ada juga yang 50 juta. Jadi disesuaikan saja dengan budget masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian konsep yang nggak kalah penting yang akan kita bahas adalah apa yang disebut break-even point, yaitu intersection di mana cost dengan pendapatan itu at least kita harus seimbangkan gitu, sehingga bisnis kita tidak merugi. Bisnis nggak harus untung gitu, tapi jangan sampai bisnis itu rugi gitu. Nah, kita akan coba ulik ya. Ini adalah konsep break-even point gitu. Jadi ada
tiga variabel ya. Yang pertama adalah fixed cost gitu. Misalnya teman-teman sewa itu kan harganya fix ya, kayak beli wifi juga itu kan fix, setiap bulan harganya segitu. Kemudian ada variable cost. Variable cost itu bergantung pada produksi teman-teman gitu. Misalnya Virgil Coffee kalau produksi 5 kg dengan produksi 50 kg pasti akan jauh berbeda gitu. Kemudian teman-teman bisa tetapkan harga jualnya gitu. Misalnya ketika dihitung, saya kasih contoh deh. Misalnya untuk desainer dan konten saya sendiri misalnya saya butuh 5 juta. Kemudian kopi per paket nggak kelihatan ya. Oke, misalnya untuk desainer dan konten per bulan saya biasanya mengeluarkan ongkos sampai 5 juta gitu. Kemudian untuk produksi kopi per paket saya spendingnya sekitar 150.000 gitu. Kemudian harga jual saya ya kalau bisa di atas itu. Saya harus ambil margin ya walaupun sedikit tetap harus untung. Tadi kita membahas konsep break even point ya, di mana pendapatan dikurangin harus at least seimbang dengan cost yang kita keluarkan. Gitu. Nah, ini contoh bagaimana menghitung break even point. Jadi biaya tetap dibagi harga jual dikurangi variabel gitu. Misalnya biaya tetap saya tadi desainer dan konten 5 juta, kemudian dibagi harga jual dikurangi variabel gitu. Jadi at least di sini untuk mendapatkan uang ya, untuk mendapatkan profit di bisnis saya at least harus bisa jualan 100 paket teman-teman gitu. Jadi kalau pesimis nggak bisa jualan 100 paket, mungkin siapkan dana darurat untuk bisnisnya atau bikin strategi marketing yang pas. Tadi udah dibahas oleh Mbak Putri, kayak target audiensnya siapa harus jelas, kemudian unique selling proposition-nya apa juga harus jelas, kayak gitu. Nah, kemudian kita akan membahas sesi yang kedua, apa aja sih kesalahan orang-orang dalam hal financial ya teman-teman. Jadi kalau konsep pertama tadi kita membahas bahwa financial management atau cash flow itu kayak udara, itu juga bisa dianggap sebagai darah gitu. Jadi sama-sama pentingnya gitu. Nah, biasanya kesalahan terdapat dua fase ya, kesalahan di awal ketika baru mau mulai bisnis, kemudian juga kesalahan kemudian ketika sudah berjalannya bisnis. Nah, apa aja yang perlu kita cek gitu ketika kita baru mau mulai bisnis gitu. Kita harus tahu perimeter apa aja yang harus kita cek gitu. Kemudian seberapa sering kita harus cek cash flow kita gitu. Kemudian pengeluaran apa aja yang harus kita prediksi gitu sehingga keuangan kita bisa lebih terkontrol gitu. Seringnya orang-orang itu overspending ya gitu. Kayak ya misalnya kayak kita misalnya gajian aja kayak susah banget ngaturnya gitu, apalagi buat bisnis gitu. Kemudian kesalahan ketika bisnis itu udah di tahap selanjutnya adalah orang-orang sangat agresif ya. Misalnya outsource gitu, mentang-mentang bisnisnya lagi naik daun, dia sewa banyak, dia mempekerjakan banyak orang. Gitu. Kemudian dia sangat agresif membuka cabang gitu. Itu adalah salah satu bentuk kesalahan dalam financial gitu. Nah, kesalahan yang pertama adalah teman-teman nggak tahu variabel atau perimeter apa aja yang harus dicek gitu. Jadi kayak finance ya duit lah gitu, tapi nggak tahu apa yang harus dicek gitu. Nah, yang harus dicek adalah gitu. Yang pertama adalah kondisi keuangan gitu, balance statement gitu. Kayak duit kita berapa sih saat ini? Gitu. Kemudian kayak uang masuk berapa sih? Gitu. Setiap bulannya tuh ada uang masuk berapa sih? Gitu. Setiap bulannya ada uang keluar berapa sih? At least 3 poin ini kita harus tahu. Dan itu simple banget. Jadi kayak teman-teman nggak harus tahu secara mendetail ya, tapi at least tahu itu. Kemudian juga teman-teman harus hitung bagaimana laju bakar keuangan. Jadi sering banget teman-teman dan saya sendiri juga sering banget kayak ketika iklan itu kayak wah bentar lagi penjualan naik nih, kayak bakar terus-terusan duit gitu. Kayak startup di era sekarang ya banyak sekali mereka bakar duit gede-gedean gitu. Padahal harusnya diukur secara lebih akurat. Kayak apa sih dampak dari membakar uang untuk keperluan iklan gitu misalnya. Kemudian juga pacuan. Pacuan adalah sebuah konsep untuk menghitung seberapa
lama sih bisnis kita bisa survive gitu. Apakah bisnis kita akan bertahan 2 bulan atau bahkan 2 tahun? Kita juga harus prediksi di situ. Sehingga ketika terjadi hal-hal seperti pandemi kemarin, at least teman-teman bisa pivot ya. Jadi kayak perusahaan besar itu banyak yang pivot gitu. Misalnya LV, Louis Vuitton aja yang awalnya nggak produksi masker karena dia menghitung, oh pandemi ini bakal lama. Akhirnya dia mencari sumber pendapatan yang lain. Salah satunya adalah lewat jualan masker. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah mengukur pertumbuhan dari sebuah bisnis. Bisnis kita ini setiap bulannya naik atau turun gitu. Jangan sampai yang pacuan kita misalnya 6 bulan, kemudian setiap bulannya kita rugi, maka ya bisnis kita akan segera habis. Kemudian hal keempat yang harus dihitung adalah apakah bisnis kita ini sebenarnya bisa sustainable atau enggak sih gitu. Secara keuangan apakah bisnis kita itu bisa bertahan atau enggak sih gitu. Nah, langsung aja contoh. Yang pertama adalah laju bakar gitu. Laju bakar adalah ketika uang keluar dikurangin uang masuk. Jadi kebalikan. Biasa orang mengukurkan kalau balance itu kan uang masuk dikurangi uang keluar. Kalau bakar itu dibalik. Jadi uang keluar dikurangin uang masuk gitu. Contohnya adalah pengeluaran setiap bulannya 10 juta gitu. Kemudian omset pendapatan kita 5 juta. Maka laju bakar kita adalah 5 juta setiap bulan. Kita mengeluarkan uang sadar atau nggak sadar ternyata 5 juta per bulan minus ya gitu. Nah ini sering banget terjadi di saya juga dan di banyak berbagai startup ya. Ketika mereka iklan gede-gedean setiap bulannya yang sebenarnya melebihi omset yang mereka dapatkan. Gitu. Nah kemudian yang kedua adalah konsep pacuan gitu. Nah pacuan ini adalah bagaimana bisnis kita bisa bertahan. Seberapa lama sih bisnis kita bakal bisa bertahan gitu. Katakanlah saat ini saya punya uang 50 juta gitu. Kemudian saya membakar setiap bulan 5 juta gitu. Saya boncos setiap bulan 5 juta. Maka at least bisnis saya akan bisa bertahan 10 bulan gitu. Jadi paling enggak saya bisa memprediksi, oh ternyata walaupun saya membakar seperti ini, tujuan saya adalah untuk bangun brand awareness gitu. Jadi nggak masalah. Saya melakukannya selama 5 bulan itu nggak masalah. Karena daya hidup bisnis saya itu 10 bulan. Jadi kalau 5 bulan saya boncos terus-terusan, no problem gitu. Karena tujuannya adalah untuk brand awareness misalnya. Tapi kalau misalnya pacuannya 5 bulan, kemudian teman-teman membakarnya juga 5 bulan, ya udah out of business gitu. Jadi pentingnya untuk tahu pacuan adalah untuk mengatur itu tadi. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah mengukur pertumbuhan dari bisnis kita. Gitu. Misalnya bulan pertama, ini kasus saya di awal-awal dulu bikin agency, bulan pertama saya mendapatkan beberapa klien yang membawa uang sekitar 10 juta. Kemudian di bulan kedua, saya mendapatkan lebih banyak klien sehingga pendapatan saya 12 juta. Sehingga pertumbuhan saya 20%. Artinya bisnis saya sedang baik-baik saja. Kalau sampai terjadi minus, maka teman-teman harus cek apakah ada laju bakar yang berlebihan tadi, ataukah ada strategi marketing yang salah, gitu. Sehingga teman-teman bisa evaluasi. Gitu. Tapi kalau teman-teman nggak rutin cek setiap bulannya, maka ya nggak tahu keadaan bisnisnya itu rugi atau laba. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa gunakan. Ini ada sebuah tools ya, kayak kalkulator gitu di growth di tlb.org gitu. Jadi kayak di situ bisa dihitung kayak misalnya kayak anggap aja dolar di situ adalah rupiah ya gitu. Misalnya pendapatan setiap bulan 300 dolar gitu. Kemudian pengeluaran setiap bulannya adalah 900 dolar gitu. Kemudian di awalnya startup cost-nya itu sekitar 8.700 kapital dolar gitu. Kemudian growth setiap bulannya sekitar 4-5% gitu. Maka BEP, break even point untuk bisnis ini adalah sekitar 2 tahun gitu. Jadi makanya pacuannya tadi harus dicek apakah bisnis kita bisa sustain 2 tahun karena ternyata bisnis kita baru bisa cuan setelah 2 tahun. Nah, ini sering banget mungkin teman-teman yang udah mulai bisnis yang besar, terutama di sektor teknologi dan yang membutuhkan kapital yang besar, biasanya memang agak lama ya, sekitar 2 tahun kayak gitu. Nah, kemudian kesalahan yang kedua adalah ketika kita nggak tahu, kita harus pantau keuangan itu seberapa sering gitu. Mungkin beberapa business owner itu nggak peduli gitu. Ada teman-teman saya yang dia punya beberapa bisnis, dia nggak pernah ngecek sama sekali gitu.
mungkin dia ngecek quarter ya, atau 3 bulan sekali gitu. Padahal beberapa bisnis yang misalnya lagi kayak kondisi pandemi kayak gini, itu semakin sering harusnya kita semakin sering mengecek laporan keuangan kita karena kondisi lagi nggak sehat gitu. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga adalah banyak sekali teman-teman yang founder gitu atau yang punya bisnis biasanya tidak menggaji dirinya sendiri gitu. Padahal kita sebagai owner itu juga harusnya digaji teman-teman. Jadi masuk di dalam pengeluaran ya, penggajian. Karena kita juga walaupun founder, kita juga employee di perusahaan itu. Kemudian ketika kita membeli alat-alat seperti laptop untuk keperluan bisnis juga nggak jarang kita nggak masukin di laporan keuangan. Masukin aja di situ. Kemudian kalau teman-teman yang paham digital marketing, itu biasanya kita ada cost per acquisition. Gitu. Jadi kayak untuk mendapatkan satu pembeli, misalnya kita harus iklan 100.000 gitu. Kemudian setiap orangnya klik rata-rata misalnya 10 orang gitu, sehingga cost per acquisition-nya adalah 10.000 gitu. Untuk mendapatkan satu orang yang membeli produk kita, misalnya kopi tadi, kita harus spending 10.000 untuk satu orang. Gitu. Dan itu tidak konstan ya teman-teman, kan tergantung musim, tergantung bulan gitu. Dan kesalahan banyak orang adalah membudgetkan marketing berdasarkan sesuatu yang konstan gitu. Padahal cost per acquisition itu sangat fluktuatif. Kemudian kesalahan yang keempat adalah outsource ya gitu. Jadi kayak sering banget kita meng-outsource suatu pekerjaan tanpa benar-benar membriefing mereka seperti apa bisnis kita. Sehingga banyak orang yang akhirnya menyepelekan, mereka nggak tahu budaya perusahaan kita, gitu, nggak tahu target bisnis kita, akhirnya mereka asal-asalan aja kayak gitu. Dan sering banget juga kalau kita udah delegasi ke orang lain, kita nggak cek ya, padahal tetap harus dikontrol gitu. Apakah misalnya tadi kayak CPA-nya apakah benar, ataukah dia pukul rata kayak gitu. Kemudian yang kesalahan yang kelima adalah terlalu agresif untuk ekspansi ya. Ini terjadi ketika di pandemi kemarin. Jadi ada kayak ayam bakar gitu, ayam geprek yang sebelum pandemi mereka agresif banget gitu. Sehingga ketika pandemi mereka tidak punya strategi emergency gitu. Mungkin cash-nya terbatas, tapi dia berpikiran kayak oh nggak apa-apa. Yang penting kita lagi growth sekarang, lagi hype, nggak apa-apa buka sebesar-besarnya gitu. Padahal sebenarnya cost-nya udah terbatas banget. Jadi kayak kita harus fokus pada yang benar-benar memaksimalkan usaha kita gitu. Jadi nggak asal-asalan kayak agresif gitu. Termasuk dalam iklan gitu. Kadang kita kayak punya budget iklan misalnya 3 juta gitu. Mentang-mentang engagement-nya bagus, kadang kita nggak apa-apa naikin budget iklannya jadi 5 juta. Nggak, kita harus strict dalam hal finance gitu. Kemudian kesalahan yang keenam adalah pastikan pacuan kita cukup panjang ya sebelum datangnya investasi. Nah, kebetulan saya punya bisnis di merchandise dan saya punya proyeksi financial ya selama misalnya 1 tahun gitu. Sehingga dengan melakukan itu saya bisa mengharapkan kalau teman-teman saya yang berminat di merchandise juga mereka bisa invest di bisnis saya. Gitu. Kalau teman-teman berniat untuk mendapatkan investor, ini adalah salah satu hal yang wajib teman-teman lakukan. Lakukan proyeksi selama 1 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan bakal kayak apa bisnisnya. Sehingga orang yang punya uang lebih bisa tertarik untuk invest di bisnisnya teman-teman. Gitu. Nah ini ada teori juga kayak seberapa banyak bulan yang tersisa itu juga mendatangkan ketertarikan para investor teman-teman. Jadi kayak misalnya panjang pacuan bisnisnya itu 12 bulan. Jadi dia bisa survive 12 bulan ke depan. Itu ternyata jadi leverage gitu buat para investor. Oh kayak bisnis lo bagus ya. At least lo bisa survive 1 tahun dan itu mereka kayak seringnya tanpa pikir panjang mereka akan trust gitu. Karena melihat data itu udah bagus, jadi mereka akan lebih punya kecenderungan buat invest, teman-teman. Nah, bagaimana tips menjaga finansial tetap sehat? Yang pertama adalah teman-teman rajin, rutin cek financial statement-nya kayak apa. Setiap minggu, setiap bulan, bahkan kalau lagi pandemi mungkin setiap hari, teman-teman.
Saya sering banget ngelihat budget iklan digital saya hampir lihat setiap hari teman-teman. Mana iklan yang efektif, mana yang enggak gitu. Saya cek setiap hari dari insight-nya itu. Kalau dia nggak bagus, saya stop. Budgetnya saya alihin ke kreatif ads yang lain gitu. Kemudian pengeluaran bisa jadi terus-menerus meningkat. Seperti cost per acquisition tadi, misalnya katakan bulan kemarin kita untuk mendapatkan 1 klik ke website kita cuma butuh 10.000, mungkin bulan depan bisa jadi 20.000. Jadi kita harus pantau terus-terusan. Kemudian kita harus cek ROI, apa sih gunanya kita misalnya hire desainer lebih gitu. Ketika kita udah punya 2 desainer, worth it nggak sih kita sewa 3 desain. Kemudian kita juga harus cek tadi break even points, misalnya jualan kopi, saya tadi kasih contoh, saya sewa desainer 5 juta, saya biaya produksi 150.000, kemudian BEP-nya adalah ternyata 100 paket kopi gitu. Kalau saya nggak bisa bikin 100 paket kopi, maka saya harus cek apakah strategi marketing saya salah, ataukah harga saya kemahalan dibandingkan market, saya harus cek kembali gitu. Nah, kemudian fase yang 3, kita akan sedikit bahas tentang contoh ya dari sebuah financial planning. Ini adalah bisnis saya di bidang merchandise, teman-teman. Jadi saya evaluasi di sini. Misalnya saya produksi jaket. Ini real data saya share di sini. Ini misalnya saya evaluasi sampai 7 vendor, teman-teman. Saya cek misalnya di Bekasi yang produksi jaket itu harga berapa gitu. Kemudian saya bandingkan, ternyata di Surabaya 120.000, jauh banget. Maka secara logis saya akan mengambil produk saya dari Surabaya gitu. Misalnya dengan melakukan hal-hal simpel seperti ini, teman-teman bisa navigasi bisnisnya dengan jauh lebih baik gitu. Misalnya katakanlah untuk bisnis kopi tadi saya ngambil dari Gayo, kemudian mungkin setelah ini saya kenal dengan Mbak Putri, saya bisa compare, wah ternyata di Flores jauh lebih murah, mungkin saya akan ganti dari Gayo dengan di Flores, karena saya udah kenal dengan Mbak Putri, saya lebih trust daripada sebelumnya belum kenal gitu. Sehingga ya itu ada faktor secara keuangan bisa diukur, ternyata lebih murah misalnya dari Flores, dan juga udah ada trust karena saya udah pernah ketemu misalnya. Nah, ini juga salah satu summary saya gitu. Setiap bulannya kayak income saya berapa sih gitu. Saya selalu bikin prediksi gitu. Ini ada lebih detailnya sebenarnya. Kayak kenapa misalnya 1 juta gitu. Nah, ini pokoknya saya plotting per bulan gitu. Misalnya setiap bulan saya bakal mengeluarkan budget segitu gitu. Budgetnya bisa 5 juta, 1 juta, tergantung proyeksi penjualan saya. Kemudian di atasnya income, di bawahnya expense, dan ya ini udah cukup untuk melihat apakah bisnis kita sehat atau enggak gitu. Misalnya di sini sempat minus gitu. Kemudian saya harus lebih hati-hati di sini. Ternyata kenapa di April tinggi? Karena saya baru benar-benar trial produk baru gitu. Jadi ketika saya baru trial, maka saya harus cek quality control. Misalnya produksi kaos, saya harus cek ketebalan kaosnya, saya harus cek sablonnya bagus nggak. Jadi it's okay kalau misalnya pengeluarannya lebih tinggi gitu dibandingkan bulan lain kayak gitu. Nah, ini juga laporan yang lebih detail gitu. Misalnya pengeluarannya apa aja gitu. Jadi ada cost and sampling misalnya di situ 3 juta, kemudian ada freight atau ongkir 100.000, kemudian ada biaya packaging 100.000, ada biaya printing label sampai 600.000 kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dibikin sedetail mungkin. Nanti coba kita akan bahas contoh dari salah satu bisnis yang saya invest gitu. Oke, saya share untuk yang nah, ini salah satu investasi saya di bisnis makan ya. Saya investasi di nasi uduk. Ini laporan mereka bulan Agustus kemarin, teman-teman. Jadi setiap bulan saya dapat laporan dari beberapa bidang bisnis. Saya invest di kopi. Kebetulan hari ini coba kita bahas yang dari nasi uduk gitu. Nah, ini laporan laba rugi dari mereka, teman-teman. Jadi misalnya total penjualan berapa? Dia ada 2 cabang. Pertama di Pusat, kemudian ada di Magelang gitu. Kemudian penjualan online, offline dibedakan sama mereka karena mereka punya offline store dan mereka juga jualan melalui channel-channel online, ojol misalnya. Kemudian mereka belanja apa aja ditulis sama mereka, bahkan mereka sedetail itu sampai ada waste, misalnya makanannya basi atau bahan
bakunya basi kayak gitu. Kemudian biaya sales dan adminnya berapa gitu. Beban gaji karyawan berapa ditulis sama mereka. Kemudian ada depresiasi karena kita invest mesin di awal, mesin kopi katakanlah 15 juta. Mesin kopi itu setiap tahunnya akan turun. Jadi ada depresiasi setiap tahunnya misalnya 1 juta. Tulis aja di sini 1 juta, 1 juta, 1 juta. Karena 5 tahun yang akan datang, mesin kopi yang awalnya 15 juta mungkin cuman akan jadi 8 juta. Jadi dimasukkan dalam depresiasi. Kemudian ada beban listrik, ada beban telepon, ada beban internet, ada beban pest control, kemudian ada juga cancel order. Kalau teman-teman punya bisnis di bidang merchandise kayak saya, maka ada yang namanya return gitu, kayak oh jahitannya nggak pas nih, saya kembalikan kayak gitu. Itu adalah biaya beban juga gitu. Kemudian ada biaya operasional dan juga marketing gitu. Kemudian ada komisi karena dia pakai GoPay maka dia dipotong setiap transaksi gitu. Kemudian dia juga pakai Grab, ada komisi juga. Kemudian dia ada iuran sampah juga, beban PDAM gitu. Kemudian pajak teman-teman yang tadi sempat dibahas oleh Mbak Putri, pajaknya 0,05 masukkan di situ, dan kalau udah jadi tinggal dilaporkan bareng dengan SPT gitu. Nah, kalau teman-teman bingung sebenarnya di Excel itu udah ada fitur juga teman-teman. Ini misalnya saya udah prepare, kemarin saya coba pakai PowerPoint Excel ya. Jadi di Excel saya tinggal googling financial statement. Nah, ini saya kasih contoh gitu. Jadi ketika saya buat new sheet, saya bisa klik di sana financial. Kemudian mereka udah masukin parameternya apa aja, revenue, pendapatan, kemudian ada operating cost, ada depreciation. Ini saya masukkan angka saya misalnya. Ada depresiasi setiap tahunnya 1 juta. Ini dolar anggap aja juta. Misalnya saya mendapatkan setiap tahun, di tahun 2019 saya mendapatkan 10 juta, tahun 2020 50 juta, tahun 2021 100 juta. Kemudian biaya setiap operating, biaya operasionalnya berapa, profitnya berapa, tinggal dikurangin. Revenue kurangin operating expense jadi operating profit. Kemudian kalau ada depreciation, kurangin depreciation gitu. Kemudian itu jadi net profit atau istilahnya apa ya? Laba net ya, laba net. Kemudian ada tax gitu. Misalnya 0,05% atau 5%, 10% gitu. Kemudian nanti secara otomatis dia akan nge-generate report seperti ini gitu. Jadi kayak kita bisa cek kondisi kita misalnya di tahun 2021 Nuril Media revenue-nya 100 juta, operating profit-nya 70 gitu. Kemudian ada penurunan depresiasi investasi kami misalnya laptop 1 juta setiap tahun, maka net profit kami 69 juta. Masih oke lah untuk bisnis kami. Dan ini misalnya dibandingkan tahun kemarin dengan tahun ini, berapa sih pertumbuhannya bisa juga dicek gitu. Kemudian ada juga yang bagus di sini adalah tren 5 tahun. Jadi dia bisa memprediksi, oh kalau seperti ini dia bakal naik kayak gitu. Jadi kita bisa aware dengan keadaan bisnis kita. Oke, segitu dari saya. Walaupun kita founder, walaupun kita baru mulai bisnis kita, jangan langsung lempar kayak, gue kan udah bayar akuntan, biar akuntannya aja yang ngatur. Tapi kita harus rutin-rutin cek itu, kita harus tahu parameter apa yang harus kita kontrol gitu. Tadi ada startup cost, ada BEP, ada yang berulang, ada yang fix, ada yang variable gitu. Kemudian konsep-konsep kesalahan tadi jangan sampai kita nggak aware ya, kayak laju bakarnya berapa, kemudian pacuannya seberapa panjang bisnis kita bisa bertahan kayak gitu. Itu harus teman-teman secara rutin dan rajin cek. Oke, sekian dari saya kembalikan pada Sharon. Thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Nuril Baskan, luar biasa, sangat informatif. Saya juga tahu banyak hal ya dari pemaparan materi dari Pak Nuril berikut itu tadi. Oke, kalau begitu langsung saja saya mengundang kembali Mbak Putri dan Pak Nuril karena kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kalau begitu sebelum saya membacakan pertanyaan di kolom komentar, saya mengizinkan teman-teman semua dan Bapak Ibu boleh untuk menggunakan fitur angkat tangan, ada di sebelah kanan di bawah ini. Bisa dilihat di bawah ada fitur angkat tangan, boleh dipencet untuk bertanya. Baik, kalau begitu saya serahkan untuk yang mau bertanya, boleh saya berikan waktu. Oke, saya akan menunggu terlebih dahulu. Bagaimana boleh juga dikasih reaction-nya, apakah mendapatkan pengetahuan baru atau malah makin excited dan pengen tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, luar biasa, dikasih jempol nih ya. Oke.
Oke, adakah yang mau bertanya dengan langsung? Oke, kita tunggu ya. Sambil menunggu, kalau begitu saya mungkin boleh membacakan pertanyaan-pertanyaan pertama terlebih dahulu yang sudah ada di kolom komentar. Baik, saya akan memulai dari yang pertama. Berikut adalah pertanyaan dari Lina. Halo, selamat siang. Saya Lina dari Jakarta. Mau tanya, apakah Bapak punya saran untuk usaha yang pemasukannya sedikit agar tidak rugi? Mungkin cara mendongkrak pemasukan. Terima kasih. Oke, mungkin karena Bapak, jadi saya izinkan Pak Nuril untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Nanti mungkin Mbak Putri boleh menambahkan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Nuril. Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Tapi harus dicek dulu ya bisnisnya apa sih gitu. Misalnya kalau bisnisnya memang high operating cost gitu. Misalnya kayak SPBU, itu memang marginnya dikit teman-teman. Kalau teman-teman misalnya jualan siomay, jualan cupang, itu memang marginnya dikit gitu. Kalau memang teman-teman mau margin yang lebih besar gitu, misalnya bisa beralih ke dunia kreatif gitu. Misalnya bikin konten gitu. Bikin konten tuh ada yang harganya dari 20 juta buat 1 bulan untuk satu paket gitu. Misalnya 15 konten tuh bisa 20 juta. Ada yang jualannya murah banget kayak misalnya dia 30 konten cuma 5 juta kayak gitu. Jadi cek dulu apakah memang produknya unik sehingga bisa melakukan price discrimination ya. Jadi kayak price-nya itu bisa diatur sedemikian tinggi tetapi nggak terlalu sensitif untuk marketnya. Gitu. Kalau misalnya untuk kopi dan merchandise gitu, salah dua bisnis yang juga saya miliki itu price sensitive teman-teman. Jadi kayak misalnya saya jualan kaos ini, saya jualan 100.000, di luar sana itu ada yang jualan 90.000, 80.000 dan itu agak susah buat saya gitu. Dan mungkin tekniknya adalah dari segi marketing ya gitu. Salah satunya adalah untuk menekan operational cost. Jadi di beberapa musim gitu, saya mengeluarkan produk varian baru yang saya keluarkan dengan sistem PO gitu, sehingga harga produksinya bisa saya tekan secara banget dan saya bisa mengambil margin yang lebih tinggi. Itu adalah salah satu teknik yang bisa dipakai. Kemudian untuk kopi, saya melakukan bundling teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya harga satu paket kopi 150 mg, 150 gram itu 150.000, maka saya bisa bundling misalnya 2 atau 3 dengan harga yang saya bisa turunkan. Sehingga penjualannya banyak berlipat-lipat, tetapi marginnya pun juga lebih tinggi. Gitu. Mungkin seperti itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Pak Nuril untuk jawabannya. Mungkin Mbak Putri mau menambahkan sepatah dua kata? Kalau dari saya, dari Pak Nuril udah sampaikan itu betul banget. Dan mungkin yang perlu diingat untuk teman-teman yang supaya nggak rugi banyak, itu pasti harus pinter yang namanya manajemen stok. Kalau untuk yang di bidang di bidang produk ya, kita harus pinter banget yang namanya manajemen stok. Jangan sampai ketika kita jualan makanan atau apapun itu, kita beli banyak banget bahan makanan, tapi ternyata yang beli itu sedikit. Dan itu kan jadi waste. Jadi ya, terbuang ya, jadi biaya yang terbuang kita jadi ruginya lebih banyak lagi. Jadi kita harus paham berapa banyak pesanan yang akan terjadi, mungkin dengan sistem pre-order seperti itu. Jadi pre-order besok nih kita mau jualan makanan nasi uduk, siapa aja mau pesan. Nah itu lebih menghemat cost dan bisa banget mendongkrak pemasukan dengan strategi seperti itu. Oke, Mbak Putri luar biasa. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Semoga menjawab juga pertanyaan dari Mbak Lina. Oke, kalau begitu sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kembali saya ingatkan untuk para peserta mengisi absensi yang tertera di kolom komentar, begitu juga di grup WhatsApp, karena kalau tidak mengisi nanti tidak bisa mengikuti door prize ya di akhir. Oke, kalau begitu langsung saja saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, akan saya bacakan. Oke, berikut ini dari Alex. Oke. Selamat sore Pak Nuril dan Mbak Putri, izin bertanya, dalam menjalani suatu usaha, seberapa penting iklan promosi menurut Mbak dan Bapak? Jika penting, bagaimana caranya kami sebagai pengusaha yang masih merintis usaha, mengatur keuangan yang terbatas untuk promosi? Terima kasih. Oke, mungkin kalau bisa saya simpulkan, bagaimana ya caranya untuk bisa promosi dengan dana yang terbatas, begitu. Mungkin boleh dimulai dari Mbak Putri terlebih dahulu. Tadi saya baca Mas Alex ini jualan jus buah ya, kalau nggak salah.
Jadi kalau dari saya iklan atau promosi ini penting banget. Dan kebetulan Mas Alex ini kan jualannya jus buah. Harus pinter-pinter nih promosinya itu kalau saya menyarankan promosinya itu harus dilakukan di saat orang benar-benar butuh jus buah, yaitu di saat panas. Di saat lagi bukan musim hujan, jadi musim panas. Mas Alex harus bisa promosi misalnya beli 2 gratis 1. Dan tentunya untuk biaya promosi itu kita tidak mengeluarkan biaya tapi menekan di harga dasar. Jadi ketika Mas Alex misalnya harga dasar jus buah itu 3.000, Mas Alex jualnya 5.000, Mas Alex harus bisa ngitung bagaimana supaya beli 2 gratis 1. Jadi kan 3.000 dikali 3 itu kan 9.000. Jadi masih tetap untung ada 1.000. Walaupun sebenarnya itu adalah promosi dari Mas Alex beli 2 gratis 1. Saranku itu, Pak Sharon. Oke, baik. Kalau dari Pak Nuril mungkin ada tambahan? Oke, jadi memang ini concern dari banyak orang ketika kita mulai bisnis, tentu saja bisnis biaya kita sangat terbatas. Udah buat beli mesin, buat ini itu, dan tentunya kita ingin sebenarnya dijangkau oleh banyak orang. Maka kalau yang saya lakukan sebenarnya ada 2 ya, gitu. Yang pertama adalah apa yang disebut content marketing. Itu adalah sesuatu yang benar-benar underutilized ya, gitu. Suara saya kedengaran nggak ya? Oke, jadi yang pertama adalah content marketing, teman-teman. Teman-teman bisa buat konten gitu di social media. Itu benar-benar free, teman-teman nggak harus bayar kayak website gitu. Kalau teman-teman bayar website, harus bayar domainnya gitu. Kemudian harus bayar web buildernya setiap tahunnya, dan itu rutin. Kalau teman-teman pakai social media, it's free of cost. Pakai Instagram, pakai TikTok gitu, dan usernya tinggi banget, teman-teman tinggal leverage gitu bagaimana membuat sebuah konten. Kalau nggak bisa bikin konten, gampang, teman-teman bisa pakai Canva. Di situ tuh kayak orang bikin PowerPoint gitu, kayak tinggal drag and drop kontennya seperti apa, kasih copywriting di sana sehingga bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Kemudian yang kedua, jika teman-teman punya budget iklan yang terbatas, pakailah sebuah teknik yang disebut PPC ya. Jadi teman-teman harus cuman bayar ketika iklan teman-teman itu diklik gitu, pay per click gitu. Teman-teman bisa manfaatkan fitur lokasi gitu. Misalnya teman-teman bisa daftarkan bisnis teman-teman di Google My Business gitu. Sehingga karena ini kan bisnisnya jus ya. Jadi location oriented gitu. Misalnya di TB Simatupang misalnya, masukin di sana, kemudian iklan berdasarkan lokasi dan keyword-keyword tertentu, sehingga orang-orang yang relevan yang akan melihat bisnis dari teman-teman gitu. Jadi 2 aja itu. Kalau dari konten, teman-teman bisa manfaatkan fitur hashtag. Jadi di hashtag itu udah kayak search engine sebenarnya. Jadi kayak saya pun ketika mencari vendor merchandise, saya cek di situ. Produksi kaos Bandung, produksi kaos Yogyakarta, produksi kaos Surabaya, dan teman-teman maksimalkan penggunaan hashtag dan juga tadi pakai pay per click gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Nuril untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Mas Alex. Benar sekali ya, bisa menggunakan sosial media. Sekarang banyak sekali sosial media yang sebenarnya kita bisa akses untuk promosi juga. Oke, kalau gitu langsung aja saya melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Simar Mason. Siang Pak Nuril, tadi berdasarkan pemaparan materi Bapak, tadi kalau kita untungnya dolaran, cara kalkulasiin ke rupiahnya, ada trik tertentu kah agar lebih mudah? Oke, mungkin ini lebih ke teknisnya ya Pak. Oke, boleh dari Bapak dahulu. Oke, kalau currency, kalau pakai yang Excel kan sebenarnya tinggal diganti di setting ya. Karena saya baru bikin semalam, jadi nggak sempat gitu. Jadi tinggal diubah aja di pengaturan dari dolar, currency-nya diganti ke rupiah, dan itu gampang banget. Itu kemudian untuk kalkulator, kalau kalkulator saya belum nemu ya yang Indonesia, itu kalkulator yang dari browser tadi Growth, tapi bisa dikonversi aja pakai rupiah, misalnya 14.000 atau 15.000, sehingga trackingnya lebih mudah gitu sih. Oke, terima kasih banyak Pak Nuril. Mungkin Mbak Putri juga mau menambahkan? Mungkin aku tambahin kalau untuk dolar lebih enak untuk kalkulasi ke rupiahnya itu pakai kurs pajak, lebih aman untuk semuanya. Jadi kalau bisa mau cek kurs pajak itu di
search aja di course pajak itu 1 minggu, di setiap hari Rabu sampai hari Selasa itu course-nya akan sama. Oke, semoga terjawab ya si Marmason, berarti bisa menggunakan kurs pajak atau tadi menggunakan teknik dari Pak Nuril di Excel. Oke, langsung saja saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Erlangga. Selamat siang Mbak Virgil. Mbak Putri mungkin ya, Virgil adalah Virgil Coffee, brandnya dari Mbak Putri. Baik, saya sedang merintis usaha minuman bersama 2 teman saya. Bagaimana langkah terbaik untuk memulai? Apa harus buka stand atau bisa menjual secara online? Atau jika online, cara serta media terbaik yang bisa digunakan gimana ya Mbak? Oke, mungkin ini lebih kayak ke tips and trick ya Mbak Putri. Boleh dari Mbak Putri dulu. Siang Mas Erlangga, kalau dari saya, saran yang pertama kita harus tahu dulu target pelanggan kita siapa. Target pelanggan kita siapa, apakah anak muda, apakah anak-anak komunitas yang sukanya nongkrong di satu tempat tertentu, atau misalnya dia memang kita ngincernya untuk anak-anak yang suka ini nih, begadang sama-sama nih, suka Zoom meeting di mana gitu. Apakah itu dia memang butuh tempat, atau memang di sebenarnya dia bisa beli dimanapun. Kalau kita ngincernya komunitas, berarti kita harus butuh tempat. Yang mana teman-teman komunitas ini pasti suka ngumpul, suka yang namanya meeting bersama, kita harus buka stand. Tapi kalau memang kita ngincernya hanya teman-teman yang, siapapun deh yang bisa beli, yang butuh kopi, kita jualan online aja. Karena sebenarnya kalau dibandingin untuk biaya buka stand atau secara online, biaya sangat murah itu adalah buka online. Karena kita nggak butuh yang namanya sewa tempat, kita nggak butuh yang namanya beli alat meja kursi dan sebagainya gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Putri. Mungkin Pak Nuril mau menambahkan juga? Oke, tadi pertanyaan tentang ini ya, niche atau general product ya. Jadi teman-teman, Yap, betul. Pertama tentukan dulu target marketnya dan perlu kita ketahui bahwa di era digital itu era yang lebih spesifik ya. Jadi kayak niche market itu jauh lebih menguntungkan karena at the end of the day kalau kita nggak ada bedanya dengan yang lain, ketika kita nyasar terlalu luas maka kita bisa jadi produk komoditi ya, misalnya kayak beras, kemudian kayak air yang orang nggak perlu spesifik branding gitu. Tetapi kalau teman-teman bisa punya niche gitu, punya loyal audience gitu yang mereka suka produk dengan keunikan tertentu, maka teman-teman juga bakal bisa lebih survive di jangka panjang, kemudian juga bakal lebih bisa diingat oleh orang lain gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kayak pain point orang-orang yang ingin teman selesaikan itu seperti apa harus jelas banget gitu. Misalnya saya bekerja di sebuah produk teknologi pendidikan gitu dan pain point kita adalah universitas-universitas yang ingin online gitu. Jadi nggak general, yang nggak online offline, tetapi benar-benar yang online banget sehingga kita tahu solusi seperti apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan kayak gitu. Oke, baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pak Nuril. Kalau begitu semoga menjawab ya Mas Erlangga. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Lastri. Mohon izin bertanya ke Kak Nuril, hal-hal apa yang penting dipertimbangkan dalam membuat proposal bisnis yang baik sehingga kita bisa menggait investor? Saya berniat membuat kafe kecil-kecilan. Wah, kayaknya anak-anak muda sekarang relate mungkin ya dengan pertanyaan ini. Boleh dijawab mungkin dengan Bapak Nuril terlebih dahulu? Ya, jadi memang kalau kita investor gitu, saya sendiri juga invest di beberapa bisnis dan biasanya kita melihatnya dari 2 sih teman-teman. Yang pertama kayak tadi saya udah bahas detail banget tentang financial, kayak acuannya seberapa panjang, proyeksi penjualannya bagaimana, apakah akan growth setiap bulannya gitu, seberapa masif growth-nya. Kalau growth-nya 5% ya saya nggak akan ada interest gitu. Kemudian adalah orang-orang di balik itu siapa sih kayak gitu. Kayak misalnya ketika Elon Musk misalnya mau invest di Indonesia, mau bikin bisnis di Indonesia, maka akan banyak investor yang masuk di sana gitu. Jadi pertama itu tadi kayak proyeksinya harus bagus, nggak ngarang ya, tapi emang bisnisnya misalnya lagi hype, lagi naik daun, kemudian bangun tim-tim yang kredibel di sana kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Nuril. Mungkin Mbak Putri juga mau menambahkan? Dari saya, ini sebenarnya sama aja ketika saya ikut kompetisi, karena saya harus buat proposal segala macam. Jadi kalau di dalam setiap saya membuat proposal bisnis, yang kita biasa disebut pitch deck, yang kita akan promosikan ke investor, kita harus, di situ ada yang namanya problem, solution, terus keunggulan, kelebihan kita apa, dan kita harus punya spesifik target market, supaya investor itu bisa tahu seberapa banyak sih
pangsa pasar yang akan kita raih, dan ketika nanti bergerak dengan traction yang 5 tahun ke depan, bener nggak ya bisa dicapai dengan hal tersebut? Jadi satu hal yang penting adalah teman-teman harus punya bisnisnya itu dulu, kemudian jalanin dalam 1 tahun, dan kita bisa mempromosikan ke para investor, bisnisku ini berkembang loh dalam 1 tahun, bisa nggak tolong bantu untuk didanai gitu. Karena kalau untuk bisnis yang baru mulai, rata-rata agak sulit untuk mencari investor. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Pak Nuril dan juga Mbak Putri. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Mbak Lastri. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Vito Nathanael. Selamat siang Pak Nuril, izin bertanya. Saya sedang membuat suatu usaha bersama 3 teman saya. Kami bertiga memiliki pekerjaan yang saling berbeda. Namun, terkadang kami terkendala dalam masalah pembagian keuntungan. Kira-kira menurut Pak Nuril, pembagian keuntungan paling ideal saat membangun usaha bertiga itu seperti apa sih Pak? Oke, mungkin boleh dijawab terlebih dahulu karena pertanyaannya ditujukan kepada Pak Nuril. Dipersilakan lagi kepada Pak Nuril. Oke, jadi kalau pembagian keuntungan sebenarnya ada 2 skema ya. Yang pertama adalah ketika teman-teman memang nggak ada niat misalnya untuk membuka pada investor. Ketika teman-teman nggak ada niat untuk membuka pada investor, maka ya berdasarkan modal gitu. Kayak misalnya di Jakarta ada Lawless Burger, itu punyanya Gofar dan kawan-kawan, mereka benar-benar membaginya secara equal gitu. Misalnya biaya yang dibutuhkan adalah 500 juta. Jadi kayak dibagi 5 orang, setiap orang 100 juta, maka mereka mendapatkan equity yang setara gitu. Tetapi kalau teman-teman ada niat ke depan misalnya untuk dijual ke investor gitu, mungkin yang pelajaran yang saya dapat salah satunya dari film startup ya, drama Korea adalah ada satu orang yang punya dominan equity gitu, karena kedepannya equity kita bakal dilepas ke investor dan bakal ada satu orang yang harus tetap bertahan di sana untuk mengendalikan perusahaan itu tadi. Jadi disesuaikan dulu apakah itu cuma untuk mereka saja, maka bisa secara rata gitu, tapi tetap harus ada siapa CEO-nya gitu. Jadi harus ada leader di sana, karena nggak mungkin ada 2 orang yang mengendalikan satu perusahaan yang sama gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Nuril. Kemudian mungkin Mbak Putri boleh menambahkan juga mengingat waktu, ini mungkin adalah pertanyaan terakhir karena kita harus langsung move on ke sesi selanjutnya. Mungkin Mbak Putri boleh sambil menutup juga menjawab pertanyaan ini. Mungkin balik lagi kita berdasarkan modal, dan juga jangan lupa berdasarkan keikutsertaan teman-teman itu seberapa banyak di usaha tersebut, karena itu juga harus dinilai seberapa besar waktu yang dibuang oleh teman-teman ke usaha tersebut. Itu aja sih dari saya, dan semangat buat teman-teman semua, pasti bisa untuk terus berusaha, jangan malu dan jangan sungkan, dan buktikan bahwa kalian mampu. Walaupun masih di awal, pasti bisa. Ingat aja bahwa apa yang kamu tabur itu pasti akan yang kamu tuai. Oke, luar biasa sekali 2 pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Nuril dan juga Mbak Putri. Kembali saya memberikan sedikit kilas balik mengenai apa yang telah mereka sampaikan hari ini. Mbak Putri yang merupakan pendiri dari Virgil Coffee ini yang didirikan pada tahun 2018 di ND Flores oleh Carolus Naga dan Putri Purwanti dengan melakukan kolaborasi dengan petani sekitar dan teman-teman terdekat untuk menjadi reseller nih, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Virgil Coffee ini juga mengalami banyak tantangan selama perkembangannya, juga menghadapi tantangan di pandemi COVID-19. Virgil Coffee ini berhasil merubah strategi pemasaran dan terus berkembang hingga saat ini. Strategi ditetapkan dengan melihat unique selling, proportion barang, dan juga target pelanggan hingga nilai lebih produk, dan juga tidak lupa memanfaatkan digital untuk proses transaksi. Wah, sangat luar biasa ya. Sekarang ini Virgil Coffee memiliki 2 offline store di Kupang dan juga ND. Pemasaran ke Indonesia Barat dilakukan melalui kerjasama dengan Depot ID. Selanjutnya juga Mbak Putri juga sekarang menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua nih mengenai persiapan bagaimana cara membuat NIB berbasis risiko, NPWP, PIRT, sertifikasi halal, dan juga hak merek. Tadi berikut adalah beberapa yang disampaikan oleh Mbak Putri. Kemudian juga ada beberapa insight yang diberikan oleh Bapak Nuril Baskan mengenai manajemen finansial. Pemilik usaha ini perlu memantau keuangan setiap minggu, bahkan setiap hari ya, tadi Pak Nuril sempat menjelaskan juga. Tujuannya adalah untuk memastikan kondisi keuangan dan mengatur agar jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, tabungan, dan nilai investasi. Nah, caranya adalah dengan mengecek kondisi keuangan, yakni memperhatikan uang yang masuk dan yang keluar, serta menghitung biaya yang harus dikeluarkan baik ya
yang sekali ataupun pengeluaran yang teratur. Setelah itu, pemilik usaha ini juga harus mengetahui break even point atau titik balik modal serta memperhitungkan pertumbuhan nilai dan besaran usaha yang dimiliki. Baru setelah itu dapat diketahui apakah usaha tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan atau sustainable. Nah, yang terakhir juga tadi Bapak Nuril berpesan bahwa tidak hanya tanggung jawab finansial, owner atau founder bisnis juga harus mengetahui bagaimana keadaan kita dan hal apa yang bisa dimaksimalkan. Nah, berikut adalah kesimpulan dari sesi webinar kita pada hari ini. Sebelum saya kembalikan ke MC juga, kami mau memberikan sedikit hadiah dari tim panitia berupa sertifikat. Kalau begitu, langsung saja saya serahkan yang pertama-tama ini diberikan kepada Mbak Putri Purwanti, mungkin dari tim operasional boleh juga share screen sertifikatnya nih. Oke. Baik, kita sambil bertunggu ya. Berikut ini adalah sertifikat pembicara untuk Mbak Putri Agustina Purwanti sebagai bentuk terima kasih dari tim Social Project FHUI 2021. Kalau begitu langsung saja ya, saya ambil dokumentasi. Mungkin Mbak Putrinya juga boleh di highlight. Oke, kalau gitu langsung aja kita ambil dokumentasi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yap. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Putri untuk waktunya. Oke, kemudian yang kedua diberikan kepada Bapak Nuril Baskan. Mungkin dari tim operasional boleh juga untuk men-spotlight Bapak Nuril. Oke. Kalau begitu langsung saja ya. Saya hitung dalam hitungan ketiga. 1. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik, luar biasa sekali sesi kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua yang sekidari tadi dari awalnya sangat antusias mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita yang sangat luar biasa dan inspiratif. Kalau begitu, saya Sharon Sitania dan saya pamit undur diri, saya kembalikan kepada dua MC kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih banyak Sharon, Mbak Putri dan Bapak Nuril atas pemaparan yang sangat insightful dan inspiratif. Semoga ilmu yang telah dijelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin, setuju banget. Sebagai bentuk apresiasi kami juga untuk Sharon selaku moderator, sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk moderator. Kepada staf dokumentasi, kami persilahkan. Baik, saya izin melakukan dokumentasi. Akan saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita ada something yang seru banget loh, Nis. Apa tuh, Vin? Jadi kita bakal ada pengundian buat door prize. Wow, tanpa nunggu lama-lama lagi, langsung aja yuk kepada Game Masters, kami persilakan. Halo semuanya. Selamat sore nih semuanya. Kembali lagi sama saya Raffi dan rekan saya. Baik, gimana nih abis dengerin materi yang sangat seru banget nggak sih, Vi? Insightful banget nggak sih, Vi? Insightful banget dong, Ik, pastinya. Tapi selain materi insightful, yang hari ini bisa didapetin peserta, apalagi sih? Nah, abis dengerin materi yang informatif banget, terus dapat hadiah, siapa sih yang nggak pengen, Vi? Ya nggak sih, Vi? Emang kalau boleh tahu, kita bakal bagi-bagi apa Ik hari ini? Nah, jadi kita bakal bagi-bagi hadiah kepada 3 orang pemenang nih Vi di sore hari ini. Untuk hadiahnya surprise aja nggak sih Vi nanti? Apa mau kita kasih tahu sekarang nih Vi? Kalau kata saya sih mending surprise ya daripada dikasih tahu nanti mereka nggak kaget lagi. Bener nggak sih? Nah iya bener banget Vi. Apa langsung kita mulai aja kali Vi? Oke deh, langsung kita cari ya 3 pemenang ya. Buat yang bertugas nge-spin nih, boleh langsung di-share screen aja. Udah muncul nih spinnernya. Langsung kita cari pemenang pertama kali ya, Ik ya. Boleh banget nih. Boleh banget nih langsung di spin yang pertama. Langsung kita cari nih pemenang yang pertama. Kita tunggu. Siapa Ik menurut? Waduh. Pusing. Dapat nih pemenang pertama kita, Ik. Selamat kepada Ibu Melisa. Wih, selamat nih buat Ibu Melisa. Mau kita ajak ngobrol dulu nggak nih, Vi? Harus kita dong. Tanya pesan-pesannya gimana nih. Ayo, kita ajak ngobrol. Ibu Melisa, apakah Ibu Melisa ada di Zoom? Boleh langsung on mic. Ayo, boleh. Langsung on mic aja. Waduh, ternyata tidak ada Ibu Melisa Ik di sini. Nggak ada Ibu Melisa ya? Wah, gimana nih, Vi?
Enaknya gimana, Ik? Apa kita tetap kasih atau kita lempar ke pemenang yang lain nih? Kita lempar pemenang yang lain aja, soalnya nggak ada orangnya nih, Vi. Kita mau Oke ngasih deh, berarti ke kita siapa masih nanti nyari bingung, pemenang Vi. yang pertama ya. Iya, oke, Oke, boleh deh. oke. Ayo kita spin lagi. Masih nyari pemenang yang pertama nih. Mohon maaf kepada Ibu Melisa. Kita nyari pemenang yang pertama. Semoga pemenang yang ini ada di Zoom nih. Iya, biar kita gampang ngasih, Vi. Ntar kita pusing sendiri, Vi. Iya benar. Wih, Ibu Ibu Rahma. Rahma. Ada nggak nih, Vi, Ibu Rahma di sini? Ada nggak ya? Harusnya ada sih. Wah, ternyata nggak ada juga, Ik. Sayang banget. Wah, sayang banget nggak ada juga ternyata, Vi. Terus Gimana kita dong, pemenang Vi? pertama nggak dapet nih. Semoga Nggak pemenang dapet pertama nih. yang ketiga dapet deh ini. Oke, boleh deh. Langsung di spin aja nih, boleh Iya. langsung. Kita tunggu nih. Semoga ada di Zoom ya. Wih, ada Bu Angela. Semoga Bu Angela ada di Zoom. Ayo, Bu. Kita menunggu kedatangan Ibu. Oh, ada, Vi. Alhamdulillah nih, Vi. Wih, Akhirnya kita nemu ada. juga, Vi. Alhamdulillah. Seru banget, Ik. Ayo, Bu. Boleh langsung on mic, Bu. Kita mau ngobrol nih sama Ibu. Halo, Bu Angela. Halo, selamat sore Wih, adik-adik semua. Selamat sore, Sore, Ibu. Ibu. Kita senang Mau banget loh, Bu. ngobrolin Ibu apa? bisa kita ngobrolin tentang door prize-nya aja, Bu. Ibu perasaannya gimana nih? Udah dapet door prize nih. Kayaknya emang surprise banget ya, tidak mengharapkan, tapi karena saya pengen dengar sekali apa yang disampaikan oleh narasumber dan juga kreativitas adik-adik ini semua, maka saya standby gitu ya, apa ya inspiratifnya yang dapat daripada kegiatan ini. Itu aja kali ya, Mas Raffi dan Mas Faik. Iya, Bu. Sama-sama. Iya, keren ternyata. Selamat ya, Bu. Saya jadi Ya. Ibu dapat hadiah, Bu. Iya, Ih, Bu, saya hadiahnya juga. pasti ngagetin apa bikin saya tersenyum ya? Ngagetin plus tersenyum sih, Bu, kalau Iya. kata Oh. saya. Oke, thank you. Oke, Iya, nanti Ibu. kita hubungi ya, Bu Angela. Makasih, Bu. Oke. Oke, kita langsung ke pemenang yang kedua Iya, deh. Vi. Langsung. Boleh di-spin? Yuk, semoga pemenang yang kedua se-excited Bu Angela nih. Gue jadi ikutan excited nih, Vi. Gara-gara Bu Angela excited, Iya. Vi. Wih, Pak Erlangga nih kayaknya nih. Waduh, bener, Ik. Waduh, Pak Pak Erlangga Erlangga. pemenangnya. Wah, ada nih, Vi, Pak Erlangga. Kita langsung panggilnya kali, Vi. Halo, Pak Erlangga. Wih, Wih, Pak terima Erlangga, kasih. terima kasih. Boleh langsung on mic, Pak. Kita mau ngobrol dulu nih sama Bapak. Ya. Maaf, teman-teman. Kenapa nih, Vi? Mic-nya bermasalah. Oh, nggak apa-apa, Pak mic Erlangga. bermasalah. Iya. Tapi kalau boleh ngechat, perasaan Bapak gimana, Pak? Di chat Zoom. Nggak apa-apa. Diketik aja langsung, Pak. Dengan satu kata, senang, bahagia. Seneng Senang banget. banget. Informasinya sangat bermanfaat. Selamat ya, Pak. Selain dapat informasi yang bermanfaat, Pak Erlangga juga beruntung nih dapat hadiah loh hari ini loh. Iya, aduh, emang seru, emang keren banget deh Sospro emang bagi-bagi Iya, hadiah. Pak, sama-sama. Langsung Oke, aja ke langsung pemenang kita selanjutnya. cari pemenang yang ketiga ya, Ik ya. Iya. Pemenang yang terakhir nih. Langsung di spin aja panitianya. Kita tunggu pemenang yang ketiga siapa nih. Ibu Wina. Siapa nih? Wih, Ibu Wina. Ibu Wina. Selamat Ibu Wina. Halo Ibu Wina. Halo Ibu Wina, apakah Ibu ada di Zoom? Gimana nih Ibu Wina ini? Kita menunggu Ibu Wina nih. Kalau dari partisipannya sih ada Vi namanya nih Vi. Apa mungkin lagi ke toilet kali Vi dia Vi? Lagi ke toilet kayak nih Vi. Waduh. Karena berhubung ada, jadi tetap kita kasih kali Vi. Mungkin dia lagi. Iya deh, nggak apa-apa deh. Halo. Iya. Oh ada nih Vi. Oh ada, Ada nih Vi. Ibu, gimana perasaannya Ibu? Seneng banget. Waduh, alhamdulillah senang banget ya Bu. Makasih banyak ya. Iya Ibu, Oh, iya, sama-sama. Bu. Semoga Oke, Bu. bermanfaat ya Bu hadiahnya Bu. Iya. Tapi pasti Iya, bermanfaat sih Bu, iya. Sospro Bu. Amin. Makasih banyak. Oke, makasih ya Ibu Wina. Ya, sama-sama. Ya Berhubung Vi, sayang iya, banget Vi. Ternyata Ibu Wina jadi pemenang terakhir nih Vi buat door prize kita sore hari ini. bener. Berhubung tiga pemenang yang udah kita umumin, kayaknya sesi door prize hari ini berakhir nih. Iya nih, aduh sedih banget nih udah harus berpisah Iya. sama partisipan. Padahal kita masih pengen bagi-bagi nggak sih, tapi waktunya udah berakhir.
Iya, Sayang mau banget. gimana lagi ya, Via? Ya udahlah ya. Oke deh. Oke. Langsung kita balikin ke MC aja kali ya buat acara Iya. selanjutnya. Terima kasih semua peserta dan pemenang. Selamat sekali lagi. Iya. Wah, untuk para pemenang door prize, selamat ya. Selesainya acara pengundian door prize juga menandakan akhir dari acara Social Project FAUI 2021. Sebelum kami menutup acara hari ini, kami ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk ikut serta dalam social project kami, yaitu dengan mengambil aksi nyata untuk membantu para pelaku UMKM dengan cara berdonasi. Cara donasinya gimana nih, Vin? Jadi, untuk donasinya dapat dilakukan dengan transfer bank melalui Bank Mandiri dengan rekening 100104149 atas nama Regina Madeline Manurung atau melalui GoPay dengan rekening 082277199513 atas nama Regina Madeline Manurung. Atau bisa dilihat di virtual background kami ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih. Oke. Nah, sebelum menutup acara ini, kami akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada tim dokumentasi, kami persilahkan. Baik, saya izin untuk melakukan dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta dan teman-teman semua untuk menyalakan kamera serta tersenyum kepada kamera. Di sini saya lihat ada 8 slide. Saya mulai dari slide pertama ya. Tolong ditahan senyumannya. Baik, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat. Slide kelima. Slide ke-6. Slide ke-7. Dan terakhir slide ke-8. Baik, terima kasih. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada MC. Baik, dengan selesainya acara pada hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, serta seluruh peserta webinar pada hari ini. Kami Vinka dan Rais selaku Master of Ceremony pada acara ini pamit undur diri dan sampai jumpa di acara kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih semuanya, izin pamit ya. Yo Pak, makasih Pak. Terima kasih banyak Pak Nuril. Yo. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak Nuril. Akan dikontak nanti ya sama banyak Pak.